pertama yaitu adalah satu tentang pendahuluan dan latar belakang kami. Fluktuasi harga adalah suatu fenomena yang terjadi yang bisa menyebabkan goncangan pada perekonomian maupun bisnis. Maka dari itu, badan usaha maupun pihak perusahaan biasanya sudah mempersiapkan berbagai teknik solusi untuk menghadapi fenomena ini. Perekonomian suatu bangsa pun mengalami penurunan hanya karena situasi fluktuasi yang tidak dapat dicegah dengan baik. Karena itu, penting kiranya kami angkat dalam observasi ini akan menganalisa fluktuasi dari barang-barang pokok yang biasa di rumah, yaitu adalah telur, minyak, daging sapi, pakaian sehari-hari, dan juga alat rumah tangga. Nah, yang pertama itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan fluktuasi. Yang pertama itu adalah faktor pemerintah, faktor ekspektasi, faktor internasional, dan terakhir yaitu adalah faktor penawaran dan permintaan. Nah, pada observasi ini rumusan masalah dari kami adalah apa yang terjadi pada harga barang di suatu ketiga pasar tersebut, apa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga pada barang dari ketiga pasar tersebut, dan bagaimana dampak fluktuasi harga pada konsumen dan pedagang di tiga pasar tersebut. Baiklah, untuk pembahasannya akan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pembahasan tentang fluktuasi harga, faktor dan dampak, serta fluktuasi pada barang yaitu minyak akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hengki Gilang Kurniawan. Fluktuasi harga mengacu pada perubahan harga yang terjadi dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga pada barang di tiga pasar yaitu meliputi permintaan dan penawaran, biaya produksi, inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, musim, serta faktor ekonomi lainnya. Adapun dampak fluktuasi harga pada konsumen dan pedagang di tiga pasar yaitu pertama dampak pada konsumen. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Jika harga naik secara signifikan, konsumen mungkin akan mengalami kesulitan dalam membeli barang yang mereka butuhkan atau harus mengurangi pengeluaran di bidang lain. Yang kedua yaitu dampak pada sisi pedagang. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi keuntungan pedagang. Jika harga naik, pedagang mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, jika harga turun, pedagang mungkin akan menghadapi tekanan untuk menurunkan harga jual mereka yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi. Fluktuasi harga pada barang di pasar juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jika fluktuasi harga terlalu tinggi atau tidak stabil, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam perekonomian suatu daerah. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil observasi kami mengenai fluktuasi harga pada minyak. Dapat kita lihat pada grafik tersebut bahwa di pasar Panorama harga minyak tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan dari bulan Agustus sampai dengan November. Akan tetapi di pasar Minggu harga minyak mengalami penurunan di bulan November yaitu dari harga 15.000 menjadi 14.000. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah fluktuasi harga pada daging sapi dan telur yang akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini kita bisa melihat tabel dan juga grafik, di mana di pasar Panorama daging sapi mengalami harga yang tetap dari bulan Agustus sampai November, yang berarti tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Lalu selanjutnya di pasar Minggu daging sapi mengalami penurunan harga dari bulan September sebesar 140.000, di bulan Oktober dan November menjadi 130.000. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga pada telur, di mana di pasar Panorama dari bulan Agustus sampai Oktober harga yang tetap yaitu 9.000, tetapi di bulan November mengalami kenaikan harga sebesar 2.000 yaitu menjadi 11.000. Sementara di pasar Minggu harga telur dari bulan Agustus itu 11.000 dan menurun 1.000 yaitu dari bulan September sampai Oktober dan kembali naik Rp1.000 di bulan Novembernya. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga pada alat rumah tangga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fluktuasi harga pada alat rumah tangga yaitu sapu. Di pasar Panorama pada bulan Agustus sapu di pasar Panorama 19.000, tetapi saat bulan September dan Oktober mengalami kenaikan harga menjadi 20.000
dan pada bulan November menjadi 21.500. Di pasar Minggu, sapu harga 20.000 sampai bulan Oktober, lalu di bulan November mengalami kenaikan harga menjadi 23.500. Di pasar kampung harga sapu 20.000 mulai dari bulan Agustus hingga Oktober. Pada bulan November mengalami kenaikan harga menjadi 22.000. Selanjutnya fluktuasi harga pada alat rumah tangga yaitu karpet. Di pasar Panorama harga karpet dari bulan Agustus 45.000 hingga bulan November 45.000. Pasar Minggu 50.000 di bulan Agustus hingga bulan November tetap 50.000. Di pasar kampung harga karpetnya 60.000 hingga bulan November tetap 60.000, tidak mengalami kenaikan harga. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya fluktuasi harga pada panci dan pakaian dalam akan dijelaskan oleh Puja Helansari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fluktuasi harga pada alat rumah tangga yaitu panci, di mana pada pasar Panorama, pasar Minggu dan pasar kampung yaitu 25.000, tidak mengalami perubahan harga. Selanjutnya yaitu pada fluktuasi harga pada pakaian, yaitu pada pakaian dalam. Pada grafik di atas menunjukkan harga pakaian dalam di ketiga pasar, yaitu pasar Panorama, pasar Minggu dan pasar kampung tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan harga yang signifikan. Harga pakaian dalam di tiga pasar tetap ataupun statis dengan harga 8.000, yaitu pada pasar Panorama. Sedangkan pada pasar Minggu pada bulan Agustus, September, Oktober dan November 9.500, tidak mengalami perubahan harga ataupun tetap. Sedangkan pada pasar kampung pada bulan Agustus, September, Oktober dan November tetap 10.000, tidak mengalami perubahan harga. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Selanjutnya fluktuasi harga pada baju anak dan daster yang akan dijelaskan oleh Yesi Ramadhania. Baiklah, selanjutnya itu adalah fluktuasi harga pada pakaian atau baju anak. Di pasar Panorama dari bulan Agustus sampai November tidak ada mengalami kenaikan harga, tetap di harga 30.000. Sedangkan di pasar Minggu juga sama seperti itu, tetapi harganya yaitu 45.000 dari Agustus sampai November. Sedangkan di pasar kampung harganya juga tetap tidak mengalami kenaikan harga, tetap 35.000 dari Agustus sampai November. Yang selanjutnya yaitu adalah fluktuasi harga pada pakaian atau daster. Di pasar Panorama harga daster itu dari bulan Agustus sampai bulan November tetap dengan harga 40.000. Selanjutnya dari pasar Minggu yaitu ada tetap 75.000 dari Agustus sampai November. Sedangkan di pasar kampung harganya yaitu adalah 70.000 dari Agustus sampai November. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Gali Azanta. Baiklah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari observasi kami. Nah, berdasarkan observasi kami, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga pada ketiga pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti penawaran dan permintaan, musim, dan biaya produksi. Fluktuasi harga dapat memiliki dampak signifikan terhadap konsumen ataupun dengan pedagang, baik dalam hal keputusan pembelian maupun keuntungan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat untuk mengelola fluktuasi harga guna memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Setelah mengobservasi ketiga pasar tersebut, yaitu Panorama, pasar Minggu, dan juga pasar kampung, ada beberapa barang yang mengalami kenaikan harga dan ada juga yang mengalami penurunan. Penurunan harga serta harga yang tetap pada bulan Agustus hingga November. Terdapat beberapa barang yang harganya berbeda antara pasar satu dengan pasar lainnya, seperti telur, minyak goreng, daging sapi, dan alat rumah tangga. Dalam kurun waktu 3 bulan, hanya ada telur dan alat rumah tangga sapu yang mengalami kenaikan harga, sedangkan daging sapi, minyak goreng cenderung harganya turun. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum